Action. Bangunan dan alam kira-kira kalau digabung jadi apa ya? Nah, kali ini kita akan bahas itu secara mendalam dengan Mbak Nabila dari Symbio Design. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, pertanyaan pertama nih Kak Bila, tentang bangunan dan alam ya. Apa sih material yang bertema alam yang sering dipakai? Biasanya sih material-material yang buat bertema alam itu ada kayu ya, ada kayu buat biasanya itu paling banyak buat finishing, buat aksen-aksen gitu. Terus kalau misalkan batu kali atau batu alam, batu pecah segala macam biasanya buat fondasi, buat bangunan gitu. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya, itu sih. Bagaimana cara bangunan dan alam bisa menyatu dalam sebuah desain? Nah, biasanya itu setahu saya sih ada konsepnya ya. Contohnya itu konsep inside out sama konsep outside in. Nah, inside out itu bangunan yang di dalam seolah-olah kita merasa lagi di luar bangunan, padahal itu di dalam. Kalau misalkan kayak gitu tuh biasanya bangunan yang banyak menggunakan bukaan-bukaan kaca gitu, bangunan yang banyak pakai aksen-aksen yang alam gitu, alami gitu, ada vertical garden segala macam di dalam ruangan itu, jadi seolah-olah kita merasa di luar. Sedangkan outside in itu bangunan mungkin kayak interior tapi dia berada di luar. Jadi kita lagi duduk di situ tuh seolah-olah kita dalam ruangan, padahal lagi di area outdoor gitu. Sulit nggak sih Kak pas mendesain atau membangun bangunan itu dengan tema alam? Sebenarnya sih tergantung ya, tergantung misalkan gini, keadaan di suatu kawasan tersebut. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita analisis dulu nih dari iklim, terus dari kontur tanahnya, terus juga dari lingkungannya, dari kawasan sekitarnya kayak gimana. Nah, setelah kita dapat data itu, baru bisa kita olah sulit atau tidaknya gitu. Oke Mbak, ini pertanyaan terakhir nih. Bisa nggak sih Symbio membuat bangunan yang menyatu dengan alam? Bisa dong, Symbio bisa wujudkan impian kalian. Nama aku Nabila, sampai jumpa di positif selanjutnya.